Artinya HGB itu ditelantarkan, HGB itu ditelantarkan, HGB itu ditelantarkan. Nah, nanti ini kita akan rekomendasikan ke pimpinan di kami dan pusat bahwa itu menjadi objek tanah telantar. Sudah pimpinan Pak, bukan anggota, langsung pimpinan yang kirim surat, dan alhamdulillah itu malah menjadikan kami menjadi bertanya-tanya, kenapa yang salah kami, bukan salah saya apa, kok surat kami tidak dijawab. Padahal pertanyaannya itu simpel saja, baik ke DPP TSP, baik ke BPN, atau ke PT BSN, dan juga ke masyarakat, simpel saja. Karena yang dipermasalahkan di sini adalah sengketa tanah, berarti yang harus dicari itu adalah status tanah. Mau nggak sah atas status tanah kan itu, karena kalau kita memperebutkan tanah yang kita tidak jelas status tanahnya, itu sama saja memperebutkan paisan kosong gitu kan. Biarpun dalam hal ini PT BSN sudah menunjukkan fotokopi HGB nomor 000001 tahun 1997. Nah, kebetulan pimpinan Komisi DPRD itu, Komisi 1 itu koordinatornya adalah kebetulan saya, yang memang dari dulu saya 8 tahun jadi kepala perizinan. Jadi begitu muncul persoalan antara yang berseteru itu antara masyarakat dengan PT, pasti kalau saya itu satu yang bisa kejar dulu adalah legalitas PT tersebut. Kenapa? Karena lahirnya PT itu tidak mungkin ujuk-ujuk ada PT. Kalau PT HGB dengan luasnya kemarin berapa ya? 180 hektar, tidak mungkin keluar HGB tanpa ada aspek pertimbangan pertanahan. Tanpa, kalau sekarang IBOA banyak, kalau dulu minimal ada IPPT. Nah, makanya saya ingin sebelum saya menjawab yang lain, saya satu dulu, ini kita biar cepat waktunya. Mungkin dalam hal ini Pak Jimmy dari Kapolres, kenapa saya undang? Karena masyarakat ingin dihadiri langsung oleh Polres. Saya nggak tahu masyarakat banyak apa, tapi selaku wakil masyarakat, saya wajib melaksanakan semua keinginan dukungan saya. Baik, kita lanjut saja. Saya ingin mempertanyakan kepada Pak Yosef, Pak Kabid Perizinan. Saya telah mengirimkan surat ke DPP TSP 5 Oktober, 5 September, yang isinya apa saja izin yang dipunyai oleh PT BSN. Pada saat itu jawaban yang dikeluarkan oleh DPP TSP adalah tidak ada satupun yang terdaftar di DPP TSP. Kalau dulu itu berarti zamannya saya BPMP, karena sekarang Ayusef itu zaman baru. Berarti ini 97 itu zaman sebelum saya, karena saya itu tahun 2010, berarti masih tahun sebelum saya. Berarti masih zamannya dulu BPMP atau apalah, saya nggak mungkin. Tapi kalau tidak pasti kita tahu. Itu pun sudah saya kirimkan surat. Nah, yang saya pertanyakan sekarang itu adalah, betul ya Pak Yosef sudah dicek semua ya, sampai semuanya dari A sampai Z tidak ada satupun yang izin yang atas nama PT BSN. Nah, yang jadi pertanyaan, kami ini yang di Dewan di Komisi 1, makanya pertanyaan itu saya sampaikanlah kepada DPR. Saya minta jawaban ya Pak, waktu itu minta pertanyaan. Saya hanya minta, saya nggak tunjukin kenapa BPN susah banget jawab surat saya. Apa mungkin suratnya salah gitu ya. Saya minta akhirnya ke BPN, minta pertek nomor berapa, aspek pertimbangan pertanahan nomor berapa yang sehingga HGB itu bisa keluar. Saya cek lagi bahwa pada saat orang punya HGB itu kan sudah jelas pasti ada NIB-nya, pasti ada NOPPBB-nya. Kita yang belum cek itu saya belum dapat jawaban surat dari Bapenda. Karena menurut PT BSN sudah membayar semua pajak. Nah, yang saya pertanyakan ke ke BPN waktu itu adalah tentang legalitas PT HGB dan PT BSN. Nah, kemudian kalau boleh saya tahu, izin saya bertanya saja kepada, karena saya sudah tanya Bu Cici, kalau P2T pembangunan Bendungan Sadawarna itu adanya di Pemda apa di mana ya? BPN, ketua, berarti P2T itu BPN. Karena kemarin saya komunikasi dengan Asda 1 ada bingungan gitu kan. Saya ingat dulu Bu Cici zaman pembebasan jalan tol, saya camat Kalijati. Saya adalah bagian dari ketua P2T Kecamatan Kalijati. Nah, berarti untuk Bendungan Sadawarna beda ya. Berarti P2T-nya ketuanya langsung BPN. Nah, itu berarti. Nah, yang menjadi akhirnya membuat saya bertanya-tanya, Pak BPN tadi tolong dijelaskan sedikit. Karena tidak mungkin ada HGB kalau tidak ada proses dulu. Tidak mungkin. Mau zaman dulu pun tidak mungkin. Karena sudah jelas peraturan menterinya, saya sudah rangkum semua yang saya cari.
Yang membingungkan saya, ini kan terjadi pembebasan tanah atas nama Bendungan Sadawarna. Saya tahu Bendungan Sadawarna itu adalah proyek pemerintah strategi nasional ya, termasuk proyek pilot projectnya Pak Jokowi mungkin ya, untuk Bendungan Sadawarna sangat penting mungkin untuk Kabupaten Subang. Tapi itu tidak boleh menutupi kalau terjadi sesuatu yang menurut kami agak aneh di dalamnya. Ini harus dibuka terang benderang. Kenapa? Karena sudah terjadi transaksi antara P2T dengan PT BSN. Yang pertama sejumlah 80 hektar, kemudian kemarin ada lagi transaksi sekian. Nah, yang menjadi dasar itu sebelum transaksi apa tidak dilakukan pengecekan tentang legalitas PT BSN? Apa semudah itu? Karena saya kalau beli tanah 2000 meter aja setengah mati pengecekan, apalagi ini puluhan hektar. Nah, kan ini kan agak bertumpang tindih kepentingan nih, karena P2T di BPN, makanya hari ini kita clearkan. Jangan sampai ini merembet kemana-mana, dan ada yang membuat kami sedikit bukan tersinggung sebenarnya, sedikit pada yang sedih pada sun gitu kan. Kenapa? Karena jawaban dari PT BSN itu adalah kami sudah menjawab dengan membuat labdu ke Polres. Labdu beliau dengan apa yang kami pertanyakan itu berbeda. Labdu itu adalah tentang penyerobotan yang kata dia dilakukan oleh masyarakat. Ya silakan, jangan lihat. Terakhir HGB 1 PT Bakti ya, itu terbit tahun 1997. Sebagaimana kita ketahui bahwa tahun 97 itu kita masih memperlakukan faktor 293 peraturan kepala BPN nomor 2 tahun 93, mana waktu itu hampir semua di Indonesia pakai menggunakan itu peraturan. Artinya dalam hal ini kemudahan investasi waktu itu yang dilakukan oleh Presiden waktu itu Pak Soeharto, sehingga setiap pelaku usaha dengan mudah memperoleh tanah, dan itu telah kita terbitkan tahun 1997 seluas 183 hektar kurang lebih. Saya pun dari sebulan yang lalu mungkin telah kita telusuri arsip yang di dalam, namun sampai dengan saat ini belum kita temukan arsipnya. Namun sama halnya dengan proses permohonan perizinan, mulai dari perizinan awal yang belum bisa direlokasi ataupun kalau saat ini PKKPR, saya kira itu sudah pasti ditempuh, sudah pasti. Karena faktor 293 pun tetap memperlakukan izin lokasi. Sekarang kita menggunakan PKKPR dengan sebelumnya ada OSS NIT. Nah, itu pun pasti itu. Kemudian karena ini saya belum bisa melihat, tapi kemungkinan besar pasti itu ditempuh, sehingga keluarlah sertifikat HGB itu. Nah, HGB itu berlaku 30 tahun, nanti habis tahun 2027. Nah, langkah yang 2 minggu kami lakukan saat ini, kita sudah dapat informasi dari Dewan, kemudian dari masyarakat, kemudian juga makanya sempat kami melakukan pengecekan lapangan. Pengecekan lapangan ada 2, karena tupoksi di kami melakukan satu terkait pengendalian tanahnya. Pengendalian tanahnya itu selama ini ternyata diindikasikan PT Bakti tidak pernah melakukan penggunaan dan pemanfaatan tanahnya secara optimal. Artinya HGB itu ditelantarkan. Nah, nanti ini kita akan rekomendasikan ke pimpinan di KPU dan pusat bahwa itu menjadi objek tanah telantar. Sudah dipastikan itu. Karena 183 hektar dibiarkan begitu aja, sementara masyarakat sebagian besar sangat membutuhkan tanah untuk digunakan, dimanfaatkan, bercocok tanam. Nanti kita akan tindak lanjut, dan itu sudah kita lakukan. Kemudian terkait kalau karena bicara pengukuran dahulu ya, kalau pengukuran dahulu yang tadi pengukuran dahulu berarti pemasangan patok itu pada saat dahulu, karena udah jadi sertifikat. Nah, sehingga kita saat ini mungkin di
seharusnya pelaku usaha ataupun badan hukum pemilik sertifikat itu harus memplotting sertifikat tanahnya kepada kami agar kita nanti muncul di KKP atau di bumi. Nah itu belum, saat ini belum. Walaupun pada kenyataannya bahwa PT Bakti menerima ganti rugi pengadaan tanah dari pemerintah dalam hal ini BPWS, ya, BPWS mungkin seluas 186 hektar atau 63 hektar, 63 hektar, dan itu ada tata caranya, mulai dari identifikasi fisik dan juridis, kemudian juga pengukuran. Tapi yang pengukuran yang terdampak aja, yang terkenanya aja, bukan sisanya, bukan seluruhnya. Nah itu sudah teridentifikasi, makanya terprogram bahwa subjek ataupun objek yang berhak menerima itu PT Bakti. Verifikasi awal itu berarti salah ya ketika Pak Ilman melakukan investigasi bahwa tanah tersebut memang lama-lama tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Nah, dasar untuk pembebasan juga kan jelas perusahaan itu legalitasnya harus dilengkapi juga, termasuk juga untuk plotting ulang juga persyaratannya lengkap itu banyak banget di PPT, praktek dan lain-lain. Nah ini dilengkapi tidak oleh perusahaan. Yang kedua, bahwa masyarakat sesuai dengan saya lihat SPPT, mereka sudah memasuki fisik itu sudah puluhan tahun dari 2014, 2009 SPPT-nya. Artinya sudah lama ini, Pak Imam. Oh dari mana? Yang oleh SPPT siapa? Pemerintah. Artinya pemerintah siapa? Pemerintah desa, kecamatan, Bapenda, atau perpajakan. Nah ini juga kan jelas bahwa timbul lagi laporan pengaduan ke polisi. Makanya saya minta DPRD juga harus menghadirkan juga pihak kepolisian. Artinya pihak kepolisian juga harus lebih dalam lagi terkait dengan legalitas perusahaan. Legalitas perusahaannya legal nggak? Kalau sudah legal, silakan laporkan masyarakat. Kasihan masyarakat, ditakut-takut terus. Sekarang nggak ada masyarakat tuh. Ya, tolong nih sekali lagi bahwa masyarakat sudah menguasai fisik itu sudah puluhan tahun. Artinya tanah tersebut memang ditelantarkan dan jelas sesuai dengan aturan. PP nomor 20 tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar. Ini jelas di sini diatur. 2 tahun setelah dia memiliki perizinan tidak digunakan untuk dimanfaatkan, maka pihak-pihak terkait, pihak terkait itu desa pengawasannya kan, pemerintah kecamatan, pemerintah daerah. Nah terakhir gulnya itu adalah BPM. Ini pengawasan dari pemerintah tersebut bagaimana ini? Sampai-sampai sudah puluhan tahun, tiba-tiba pada saat muncul pembebasan, muncul perusahaan ini, beli tanah buang nih. Padahal masyarakat sudah puluhan tahun menguasai dan bikin tanaman pedagang itu diminta 30% oleh perusahaan. Kalau ujung-ujungnya minta bagian, ini kepala desa tahu perusahaan minta 5%. Kira-kira kebagian itu Pak Camat dengan Pak Kades. Tapi saya kan Pak Kades saya kebagian, Pak Kapolsek itu kebagian. Ya. Nah muncul kemarin juga surat domisili dari desa yang ditandatangani oleh Setdes. Orang sudah tahu perusahaan ini nggak jelas ini. Tiba-tiba muncul surat keterangan domisili. Desa yang mau lagi, tapi sudah klarifikasi sama desa tidak menandatangani, betul tidak menandatangani oleh desa. Yang menandatangani Setdes.
tanggal setelah 21 April 2023. Namanya siapa? Suganda, Samsuri Suganda. Sekdes. Samsuri. Nah, setelah ini mungkin ada pihak kepolisian juga menjadi tahu bahwa masyarakat di sana sudah menguasai fisik puluhan tahun, bahkan kalau dimunculkan juga itu dari tahun 2009 ada sertifikatnya, 2008 juga ada, ya 2008 juga ada, bahkan ada juga sertifikat akan muncul alih. Jadi tak ada tanah yang diklaim milik PT Bakti, tapi di pinggir-pinggirnya ada sertifikat. Apa mungkin itu dibohongin? Kali itu ada tuh sertifikat yang kemarin kena pembebasan. Tapi tiba-tiba yang sertifikat itu diambil, ya, yang satu dikasih keluarga. Artinya yang 7 sertifikat itu dibikin bacakan, dibacakan oknum. Tapi yakin camat dan kades kata tahu. Oh iya, saya cerita. Saya yakin kades sepakat. Harus bersih. Ya itu saya hanya khawatir saja, kasihan kepada masyarakat yang terus-terusan dibikin tidak tenang. Ya, dibikin tidak tenang, makanya mau mengaku siapa lagi? Kalau bukan kepada waktu rakyatnya. Ya, dan mungkin BPN juga, Pak Imam sudah tahu belum yang 500 bidang perkantoran yang sekarang dihapus hak jabatan sampai komunikasi dari Jagung 2021 itu rekomendasi Jagung harus dikembalikan ke negara dan menjadi tanah negara kembali. Artinya tanah yang diklaim PT Bakti juga, kalau tadi pernyataan Pak Firman bahwa pihaknya akan merekomendasikan bahwa tanah itu tanpa rantau, maka harus kembali lagi ke negara. Jadi siap-siap Pak Kades, Camat, Pak Kapolsek, itu kembali lagi ke negara tuh. Awasi. Hanya di sini punten-punten berarti ada pengawasan yang kurang maksimal dari pihak-pihak terkait mungkin juga bukan hanya pakai Bakti saja nih yang tidak memanfaatkan lahan, ya, sehingga kalau saya boleh sebut, ya seperti spekulan gitu kan, bukan perusahaan, spekulan, ya. Jadi untuk sekarang ini, karena ada poin ini terus-menerus, ya mungkin usulan masyarakat usulan yang lain dari bahasa itu. Jadi bagaimana legalitas ayunan misalkan tentang kepentingan itu, legal atau ilegal, kan gitu arahnya. Nah, sebenarnya Bu, saya kemarin waktu di Komisi 1 yang pertama saya ngomong, karena apa? Karena nggak ada pusat untuk diri saya. Kalau sekarang ini saya akan bukakan semuanya, ya. Jadi kalau misalnya ada permainan kades, nggak mungkin saya ngomongin langkah seperti ini. Karena saya merasa pusing, merasa gak nyaman tentang kinerja saya di pemerintah desa. Karena adanya misalkan seperti ini, adanya anak-anak juga sengketa, itu kan tapi tidak menganggap itu diduga, baru dugaan. Nah, untuk mengakhiri permasalahan ini supaya adanya pengurangan. Nah, ini karena katanya jumlah seluruh luas PTBak itu 183 hektar, yang kena 63 hektar, berarti sisanya 120 hektar. Apanya? Ya, malah saya sudah melihat langsung tentang pembayaran sekitar 46 miliar sekian, dan langsung di kantor BPN. Nah, ya, ada, nggak ada persentase. Saya kalau barangkali ada kemungkinan pastinya tidak ada 0%, tapi ya betul nggak ada
Jadi solusinya kita forum ini mau dibawa arah kemana ya? Kalau misalkan warga masyarakat dapat beli, Pak Mulyono juga dapat beli. Kalau tidak ada pengumpulan ulang, itu nggak ada lagi, harus ada pengumpulan ulang. Jadi ini tanah siapa? Ini tanah siapa? Jadi kita tahu kalau ada pengumpulan ulang, ya. Kalau ada pengumpulan ulang pasti tahu. Kan itu artinya. Nah, nanti transaksi jual beli itu Pak Mulyono harus belajar dulu dibangun, harus ada izin dulu, koordinasi dulu dengan pemerintah desa. Artinya, saya bukan menghargai tentang itu. Minimal saya laporan perencanaan dan kerja BPN untuk mengukur. Mama bicara suku Bapak Kepala Desa, emang laras warga masyarakat yang pakai beli, terasnya beli, non pangwarga kersana ke lokasi teh margi dia kabungkur teh di awal teh Pak Mulyono sareng kuasa hukum PT Bakti teh abdi sering ngobrol sareng kuasa hukum PT Bakti teh sareng Pak Mulyono teh sering ngobrol sareng anjeunna bahwa kapayuna biasa kamu beli seluas 10 hektar kamu peletaran pada namanya teh pada permohonan istilah warga teh gitu. Nya ayah harapan lah gitu pada dipastikan beli seluas 10 hektar kamu peletaran dengan sama kapayuna itu di kuasa hukum PT Bakti teh gitu. Pak Arya. Bahkan emang jelas warga kan aku kepentingan warga kabitna. Warga emang jelas belajar istilahnya ke upami biasa gitu si warga teh ulah dikembangkan terlalu jauh lah. Kita mari warga mah rasa-rasa beli ke rumahnya robot gitu. Ucapan pernah berkirim ke surat ke kantor dan sudah dibalas oleh kantor juga bahwa yang berhak memohon pengukuran itu adalah yang punya hak. Siapa yang punya hak? Yaitu PT Bakti. Nah, kalau PT Bakti memohon, ada form tertentu yang harus diisi. Kemudian ada PNBP yang harus dibayar. Itu yang pertama. Yang kedua, kewenangan di atas 25 hektar kalau tidak salah itu kewenangannya dikambil, bukan dikantor. Karena ini luasnya di atas 120 hektar lebih, sisanya itu jadi kewenangan dikambil. Kalau mungkin misalnya kita identifikasi atau plotting saja, atau mungkin kita persempit lagi, yang bermasalahnya aja yang kita ukur, nah itu bisa juga. Artinya kalau misalnya ke kantor kan mungkin ada birokrasi yang harus ditempuh, kemudian biaya juga harus kosnya lebih tinggi. Mungkin bisa menjadi solusi yang dipersangkakan oleh PT Bakti, misalnya ada 1,5 hektar, itu di mana? Dari Polres pun sudah bersurat, ya Pak Amir ya, sudah bersurat. Cuma saya belum dapat di umur apakah ini sudah dicek lapangan, belum kayaknya belum ya? Belum. Makanya tembusan juga ada ke kami, ke seksi kami. Nanti apakah itu menjadi opsi bahwa kita cek lapangan aja lah, bukan pengukuran. Cek lapangan di lokasi yang dipersangkakan diklaim oleh PT Bakti. Mungkin itu menjadi solusi. Pak Irman, punten nih, saya bertanya sampaikan saja kepada kepala kantor. Memang yang disampaikan oleh Pak Beni itu betul, kan? Ya. Jadi kita itu kan mau BPN, mau DPRD, mau Polres, itu judulnya satu, kita pelayan masyarakat. Jadi jangan eksklusif. Ya, kalau setelah jujur karena saya pun ngalamin seperti Pak Beni, Pak. Beda BPN sekarang dengan BPN dulu, itu judulnya sekarang. Tapi untuk hal yang sifatnya ini udah yang kita tangani ini sudah dari Agustus, September, Oktober, November, 4 bulan ya, 4 bulan. Kita mentok itu hanya dengan BPN. Nah itu yang saya pertanyakan, apakah Pak Hilman hadir di sini itu bisa mengambil kebijakan seperti perintah Pak Kakan atau hanya mewakili saja menjawab pertanyaan klien kami? Karena satu, kita ingin secepatnya ini ditindaklanjuti dan ingin secepatnya dijawab semua pertanyaan saya yang dalam surat yang dilayangkan. Itu adalah dasar. Pengukuran itu memang yang utama. Tapi saya sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga negara Subang, tidak mau ada negara dirugikan puluhan miliar hanya oleh oknum-oknum RCTI, rombongan Jawa Tengah Indonesia.
Karena yang saya kan di perizinan lama, kayaknya RCTI ini bermain RCTI. Saya tahu ini memang masih kepada saya zamannya penyanyi Acil Jumbo mungkin ya Bu ya, zamannya Acil Jumbo. Tapi kita siapapun, kita tahu sebenarnya secara tidak langsung saya tahu siapa yang di sana bermain. Makanya kenapa saya begitu motor saya ingin cari legalitas PTBSN. Kenapa? Jangan sampai tanah 183 hektar jadi bancakan. Salah satu contohnya adalah yang tadi disampaikan oleh Pak Asep. Toh BPN juga bukan institusi yang paripurna. Karena Kejagung sendiri sekarang pemerintah untuk membatalkan kasus di Patimban. Ya pun BPN belum tentu juga mau diberitakan seperti itu. Tapi ini jangan sampai kasus ini pun Pak meledak sampai ke atas. Karena akan berbeda surat yang dilayangkan oleh masyarakat atau misalkan oleh ormas atau RSN dengan yang dilayangkan oleh DPRD Pak. Karena kalau kami tidak dijawab juga, mungkin sudah tepatnya kami juga tembuskan masih Pak ke Kejagung, ke kepolisian. Karena kami bingung kenapa kami tidak dilayani. Hanya minta data, bukan dilayang lain. Dan itu kami berhak untuk tahu. Kenapa? Karena ini sedang bersengketa masalahnya Pak. Tadi saya paham masalah. Kalau mau ulang-ulang itu harus ngomong dia, ngomong itu kalau dari awal. Ini kan sudah ada sengketa. Yang minimal yang 1,5 hektarnya saja itu yang penting ada penyelesaian yang jadi sengketa sekarang. Coba kalau di awal Pak langsung aktif proaktif nggak akan sampai melebar seperti ini Pak. Sekarang bisa ujung-ujungnya bisa cilaka sarere kalau sampai terjadi sesuatu Pak. Karena saya yakin, saya mau minta satu aja ke saya terakhir Pak Bambang. Mungkin nanti dari teman-teman dari kepolisian juga ingin bicara. Saya minta ke Pak Irman, satu permintaan saya yang pertama adalah jawab surat kami. Karena kami akan melayangkan surat yang tepat. Ini udah berapa, udah luar biasa baik Pak, saya surat sampai pas saking cintanya saking BPN. Yang kedua, saya minta juga pihak kepala kantor, Pak Kakan ini, apa Ibu sih, Bapak juga ya. Pak Kakan ini, tolong berikan kepastian kepada kami ini kapan akan turun ke lapangan bersama kami. Terlepas dari ada lampu itu bukan urusan kami Pak, lampu itu urusannya kepolisian. Tetapi kami harus memberikan jawaban kepada masyarakat, entah itu yang bersengketa, dan kami tidak di depan masyarakat, tidak. Kami akan mencoba senetral mungkin. Kalau cuma yang ada di Anda, kita begitu PTBSN tidak mau memberikan sedikit, tapi kan legalitas dia dapat. Kalau tidak ada apa-apa, kenapa nggak mau ngasih? Kan kalau BPN atau Bapak udah dicari sampai 1 bulan tidak ketemu, PTBSN nggak mungkin nggak punya. Karena itu dasarnya itu harta karunnya legalitas itu pasti dia harus pegang itu. Kalau tidak bahaya karena saya salah satu dampak dari P2T pada saat pembebasan otak aduh ribet yang namanya pengisian dan pada saat Polima yang saya camat waktu itu P2T, ketua P2T Kecamatan Kalijati sama tanah saya kena itu susahnya setengah mati. Kok sekarang begitu mudah PTBSN melakukan transaksi dengan P2T. Nah, yang ketiga, saya minta salinan fotokopi SK dari Satgas tadi Pak. Dari mulai Satgas P2T, itu kan bukan dokumen negara. Satgas ketua P2T-nya siapa, kemudian Satgas-Satgasnya siapa saja yang ada. Jangan hanya tulis nama, karena Pak Bapak juga tidak merasa. Jadi Satgas itu siapa saja sih Pak yang ABC, yang penting saya minta SK P2T saja Pak. Itu barangkali nanti akan kami layangkan surat dan kami mohon mungkin kami beri waktu 1 minggu paling lambat untuk menjawab surat kami. Artinya HGB itu ditelantarkan, HGB itu ditelantarkan, HGB itu ditelantarkan. Nah nanti ini kita akan rekomendasikan ke pimpinan di KPU dan pusat